Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Krisni Rifka Aryani, nomor induk mahasiswa 1786206049. Di sini saya akan memaparkan sejarah kurikulum 2004, 2006, dan 2013. Yang pertama yaitu sejarah kurikulum 2004. Kurikulum 2004 lebih populer dengan sebutan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Lahir sebagai respon dari tuntunan reformasi diantaranya Undang-Undang Nomor 2 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintahan dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom dalam TAP MPR Nomor 4/MPR/1999 tentang arah kebijakan pendidikan nasional. Yang selanjutnya, tahun 2004 pemerintah meluncurkan kurikulum baru dengan nama kurikulum berbasis kompetensi. Secara khusus, model pembelajaran matematika dalam kurikulum tersebut mempunyai tujuan antara lain: yang pertama, melatih cara berpikir dan logika dalam menarik kesimpulan. Yang kedua, mengembangkan kreativitas yang melibatkan imajinasi, intuisi, ekspresi, dan penemuan. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan mencari jalan keluar atau solusi. Yang keempat, mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan gagasan. Yang selanjutnya yaitu karakteristik kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Yang pertama ada kompetensi akademik. Di sini peserta didik harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi permasalahan dan tantangan hidup secara mandiri. Yang kedua, kompetensi okupasional, yaitu peserta didik harus memiliki kesiapan dan mampu beradaptasi terhadap dunia kerja. Yang ketiga, kompetensi kultural, yaitu peserta didik harus mampu menempatkan diri sebaik-baiknya dalam sistem budaya tata nilai pluralistik. Yang keempat yaitu kompetensi temporal, yaitu peserta didik tetap eksis dalam menjalani kehidupannya serta mampu memanfaatkan ketiga kemampuan yang telah dimiliki sesuai perkembangan zaman. Kurikulum berbasis kompetensi secara memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu menekankan pada tercapainya kompetensi siswa baik secara individu maupun klasikal. Yang kedua, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Yang ketiga, berorientasi pada hasil belajar, learning outcomes atau keberagaman. Yang keempat, sumber belajar bukan hanya guru, akan tetapi masih banyak sumber yang memiliki nilai edukatif. Yang kelima, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar. Yang selanjutnya yaitu kelebihan kurikulum 2004. Yang pertama yaitu mengembangkan potensi-potensi peserta didik pada setiap aspek mata pelajaran. Yang kedua, KBK memiliki bersifat alamiah atau kontekstual. Yang ketiga, KBK boleh jadi mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lain. Yang keempat, mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau siswa. Yang kelima, guru diberikan kewenangan untuk menyusun silabus yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah atau daerah masing-masing sesuai mata pelajaran yang diajarkan. Yang selanjutnya yaitu kelemahan kurikulum 2004. Yang ke-1, dalam kurikulum dan hasil belajar, indikator sudah disusun, padahal indikator sebaiknya disusun oleh guru, karena guru yang paling mengetahui tentang kondisi peserta didik dan lingkungan. Yang kedua, konsep KBK
sering mengalami perubahan termasuk pada urutan standar kompetensi dan kompetensi dasar sehingga menyulitkan guru untuk merancang pembelajaran secara berkelanjutan. Yang ketiga, paradigma guru dalam pembelajaran KBK masih seperti kurikulum sebelumnya yang lebih pada teacher oriented. Yang keempat, memandang kurikulum sebagai sebuah identitas yang bersifat tunggal. Yang selanjutnya yaitu sejarah kurikulum 2006. Kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing sekolah satuan pendidikan di Indonesia, KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penyusunan KTSP oleh sekolah dimulai tahun ajaran 2007 atau 2008 dengan mengacu pada standar isi atau SI dan standar kompetensi lulusan atau SKL untuk pendidikan dasar dan menengah. Salah satu perubahan yang menonjol pada KTSP dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya adalah KTSP bersifat desentralistik atau yaitu segala tata aturan yang dicantumkan dalam kurikulum. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan dan silabus. Pelaksanaan KTSP mengacu pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan SI dan SKL. Standar isi yang pertama ada kerangka dasar dan struktur kurikulum. Yang kedua ada beban belajar. Yang ketiga kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan di tingkat satuan pendidikan. Yang keempat kalender pendidikan. Ini adalah struktur dan muatan KTSP 2006 pada jenjang SD. Kelebihan kurikulum 2006. Yang pertama, mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitas dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. KTSP memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitikberatkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang aspektabel bagi kebutuhan siswa. Yang keempat, KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih 20%. KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah dan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya yaitu kelemahan kurikulum 2006. Kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Yang kedua, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Yang ketiga, masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik secara konsepnya, penyusunan maupun praktek di lapangan. Yang keempat, penyerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurangnya pendapatan guru. Yang selanjutnya yaitu sejarah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 atau K13 adalah kurikulum yang berlaku secara sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaan pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadikan sekolah ringkisan.
Pada tahun 2013 atau 2014, tepatnya sekitar pertengahan tahun 2013, kurikulum 2013 diimplementasikan secara terbatas pada sekolah perintis, yakni pada kelas 1 dan 4 untuk tingkat sekolah dasar atau SD, kelas 7 untuk SMP, dan kelas 10 untuk jenjang SMA atau SMK. Sedangkan pada tahun 2014, kurikulum 2013 sudah diterapkan di kelas 1, 2, 4, dan 5. Sedangkan untuk SMP kelas 7 dan 8 dan SMA kelas 10 dan 11. Jumlah sekolah yang mengikuti kurikulum K13 yaitu sebanyak 6.326 sekolah yang ada di Indonesia. Aspek penilaian dalam K13 yang pertama ada spiritual, 2 sosial, 3 pengetahuan, dan keempat keterampilan. Mata pelajarannya ada pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, matematika, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial. Biasa yang masuk dalam buku tematik yaitu pendidikan kewarganegaraan, matematika, bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Seni budaya dan prakarya termasuk muatan lokal. Untuk pendidikan jasmani dan kesehatan juga termasuk muatan lokal. Sedangkan untuk bahasa daerah sesuai dengan kebijakan sekolah masing-masing. Kelebihan kurikulum 2013. Asumsi dari kurikulum 2013 adalah tidak ada perbedaan antara anak desa atau kota. Seringkali anak di desa cenderung tidak diberi kesempatan untuk memaksimalkan potensi mereka. Yang kedua, merangsang pendidikan siswa dan dari awal, misalnya melalui jenjang pendidikan anak usia dini. Kesiapan terletak pada guru. Guru juga harus terus dipacu kemampuannya melalui pelatihan dan pendidikan calon guru untuk meningkatkan kecakapan profesionalisme secara terus-menerus. Yang selanjutnya yaitu kelemahan kurikulum 2013. Tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum K13. Keseimbangan sulit dicapai karena kebijakan ujian nasional atau UN masih diberlakukan. Yang kedua, pengintegrasian mata pelajaran IPA dan IPS dalam mata pelajaran bahasa Indonesia untuk jenjang pendidikan dasar tidak tepat karena rumpun ilmu pelajaran-pelajaran tersebut berbeda. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.